الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعد أما بعد طيب di sini kita lanjut, itu kan yansibu binafsihi sudah ada 4 ya, 4 huruf. Kemudian yang yansibu bi an mudmarah jawazan, ini dulu kita sudah pernah bahas. Disebut lamu ta'lil atau lamu kai ya. Kenapa disebut lamu kai? Karena kai kan maknanya ada ta'lil ya, sebab akibat. Maksudnya sebelumnya merupakan sebab setelahnya. Ya, jadi maksudnya seperti ini, ta'lil itu. Tadi misal adhabu ilal madrasati kai adrusa ya. Saya pergi ke sekolah supaya dan agar saya belajar. Jadi sebab perginya itu adalah atau sebab belajarnya itu adalah terbalik ya. Berarti apa penyebab saya belajar yaitu terbalik. Apa penyebab saya berangkat yaitu ad-durus gitu ya, untuk belajar itu sendiri. Taib, harfu ta'lil. Jadi menerangkan sebab akibat ya. Jadi lamu ta'lil dulu kita sudah pernah bahas litubayyina linnas. Jadi ketika ada lamu ta'lil, lam seperti ini, kemudian ada fi'il sesudahnya, maka lamnya itu disebut lamu ta'lil dan fi'il sesudahnya mansubun bi an mudmarah jawazan. Maksud an mudmarah jawazan itu seperti di sini ya. Di sini kan litubayyina linnasi. Baik, afwan. Litubayyina linnasi. Ini kan kalimatnya litubayyina linnasi. Ini tubayyina mansub oleh apa? Kita bilang bukan mansub oleh lamu ta'lil. Mansubnya bi an mudmarah jawazan. Maksud jawazan itu boleh dimunculkan, boleh tidak. Jadi takdir litubayyina linnas ialah li an tubayyina linnas. Kemudian i'rabnya fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmarah jawazan ba'da lam kai ya. Atau lam ta'lil wa alamatu nasbi al-fathah. Sudah ya. Kemudian ini yang yansibu bi an mudmarah wujuban. Jadi fi'ilnya itu mansub oleh an mudmarah yang disembunyikan wujuban. Secara wajib, dengan kata lain tidak boleh dimunculkan. Contohnya ada lamul juhud, lam pengingkaran. Lamul juhud itu contohnya kita bilang lam yang didahului oleh makana atau lam yakun. Di sini contohnya makanallahu liyu'adzibahum. Makanallahu liyu'adzibahum. Lamnya itu lamul juhud. Kemudian fi'ilnya itu bukan mansub oleh lamul juhud, tetapi fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmarah wujuban. Kalau tadi jawazan berarti boleh dimunculkan oleh tidak. Kalau boleh dimunculkan, boleh tidak. Kalau ini mudmarah wujuban. Jadi disembunyikannya itu wajib. Dengan kata lain tidak boleh kita bilang li an yu'adzibahum ya. Wa ala ba'da lam kai wa alamatu nasbihi al-fathah. Baik. Jadi sudah ya. Yang pertama an lan idzan kai yani yansibu bi nafsihi wa lamu kai yansibu bi an mudmarah jawazan. Kemudian sisanya yansibu bi an mudmarah wujuban. Dan yang pertama ialah lamu kai. Kemudian taib sebentar ya. Taib. Kemudian ini lamul juhud ya yang pertama. Jadi lamul juhud itu yang didahului kita bilang yang didahului oleh satu
makana yang kedua atau lam yakun. Nah, jadi kalau setelah ada makana atau lam yakun dapat kita pastikan lamnya itu lamul juhud dan yang sesudahnya mansub bi an mudmarah wujuban. Kemudian huruf yang kedua ialah hatta. Dan hatta ini disebut harful ghayah. Harful ghayah atau at-ta'lil. Harful ghayah atau ta'lil. Contoh maksud harful ghayah ya. Di gini. Maksud harful ghayah sebelum hatta terjadi setelah dicapainya sesudah hatta. Nah, ini agak bingung ya. Sebelum hatta terjadi setelah dicapainya hatta. Nanti kita bahas. Kemudian makna ta'lil yaitu sebelumnya, maksud sebelum hatta merupakan sebab dicapainya setelah hatta. Baik, yang pertama kita bilang hatta itu harful ghayah. Contohnya kan lan nabroha alaihi akifina hatta yarji'a ilaina Musa. Dan nabroha ini maksudnya atau artinya tetap ya, atau masih. Jadi ini saudaranya mazala mabariha mafati'a ya. Akifina jadi dari kata intikaf ya. Jadi kami akan tetap di sini katanya. Kata kaum Musa itu, kami akan tetap di sini hatta sampai yarji'a kembali ilaina kepada kami Musa. Jadi sebelum hatta yaitu yang namanya iktikaf oh salah ya, afwan. Karena bukan terjadi ini ya. Afwan, bukan terjadi. Sebelum hatta akan selesai setelah dicapainya sesudah hatta, afwan. Jadi yang namanya berdiam diri ya sebelum hatta ini kami akan berdiam diri. Kami akan berdiam diri. Ini itu akan selesai setelah sesudah hatta itu dicapai
yaitu kembalinya Musa alaihi salam. Jadi kami akan tetap berdiam diri di sini sampai Musa kembali. Nah, kalau Musa kembali, ya berarti tidak akan berdiam diri di sini. Itu makna harful ghayah. Ala kulli hal, jadi kalau bingung nggak apa-apa ya. Nggak perlu dijelaskan juga, tidak apa-apa. Yang penting hatta itu bisa harful ghayah sampai au ta'lil. Biasanya harful ghayah itu kalau nggak salah diartikan sampai, kalau ta'lil agar atau supaya. Jadi hatta yang bermakna ghayah dan ta'lil ya. Nanti akan beda artinya. Kalau yang kedua, hatta-nya itu bermakna harfu ta'lil. Contohnya misal zakir hatta tanjah. Zakir hatta tanjah. Bermuzakarahlah kamu. Jadi belajarlah kamu, menghafallah kamu, hatta di sini agar atau supaya, tanjaha kamu berhasil. Nah, seperti itu. Itu dua makna hatta ya. Bisa harful ghayah dan harful ta'lil. Contohnya sudah dan kedua-duanya sudah ya. Baik. Seperti itu. Ini huruf yang kedua yang memansubkan fi'afan. Di mana fi'ilnya mansub oleh an mudmarah. Jadi kita i'rab misalkan yang yarji'a. Yang yarji'a ini adalah fi'lun mudhari'un kemudian mansubun. Dia itu mansub oleh siapa? Mansubun bi an mudmarah. Oleh an mudmarah jawazan atau wujuban. Mansubun bi an mudmarah wujuban. Ba'da setelah siapa? Setelah hatta. Jadi fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmarah wujuban ba'da hatta. Kemudian wa alamatu nasbihi, dan ciri mansubnya adalah al-fathah. Ialah fathah. Kemudian fa'ilnya dhamir fa'ilnya nanti Musa. Seperti itu. Kemudian hatta tanjaha. Kalau tanjaha berarti sama ya. Fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmarah wujuban ba'da hatta wa alamatu nasbihi al-fathah, sama ya. Wal fa'iluhu dhamir mustatir fihi wujuban taqdiruhu anta ya. Ini fa'ilnya. Taib, seperti itu. Jadi mansubnya itu fi'il tersebut bukan oleh huruf itu sendiri melainkan bi an mudmarah wujuban ba'da hatta, seperti itu. Ini huruf kedua dari yansibu bi an mudmarah wujuban. Kemudian huruf selanjutnya di sini kita lihat hatta wal jawabu bil fa'i wal wawi. Jawaban dari fa sababiyah dan waw ma'iyah. Maksudnya jawaban oleh
fa sababiyah dan waw. Fa-nya ini disebut fa'u as-sababiyah. Wawunya ini disebut wawul ma'iyah. Nah, jadi jawaban oleh fa sababiyah dan waw ma'iyah. Ini kita bisa jadikan satu ya. Nah, jadi nomor 3 dan 4 ialah fa as-sababiyah dan wawul ma'iyah. Jadi harus merupakan jawaban. Maksudnya jawaban apa? Yaitu jawaban atau kita bilang an yaqa'a kullun minhuma. Jadi harus terletak setiap dari keduanya fi dalam hal yang pertama, fi jawab dalam jawaban yang pertama merupakan jawaban dari nafi. Yang kedua harus jawaban dari tolab, permintaan. Jadi dengan kata ini harus merupakan jawaban dari kalimat nafi, kalimat negatif. Misal ya. Misal dalam Al-Quran ada la yuqda alaihim, tidak diputuskan atas mereka, fayamutu, maka mereka meninggal. Kemudian contoh yang lain, misal ini kan fa ya. Fa sesudahnya yamutu, atau ada fi ghairil Quran misalkan ada wa yamutu. Nah, fa-nya ini fa sababiyah. Wawunya ini al-ma'iyah, waw ma'iyah. Jadi fa dan waw ini bukan huruf athof ya. Fa dan waw ini adalah huruf yang memansubkan, bukan hakikatnya dia yang memansubkan, tetapi oleh an-mudmarah juga ya. Jadi fa dan waw ini harus didahului oleh nafi. Jadi kalimat yang negatif ini la yuqda, ini kan la-nya la nafiyah, berarti harus dioleh jumlah manfiyah, berarti sudah cocok. Atau fa sababiyah dan waw ma'iyah itu harus didahului oleh tolab. Nah, yang tolab ini ada 8 macam. Yang namanya permintaan itu ada 8 macam. Ala kulli hal, fa sababiyah dan waw ma'iyah itu harus terletak setelah jumlah. Nah, ini para ulama telah menjelaskan apa saja jumlahnya. Mur. Kemudian wad'u, wanha, wasal, wa'rid, lihaddihim. Kemudian tamanna, warju, kadzaka, an-nafyu qad kamula. Jadi harus didahului oleh jumlah ini dalam bait syair. Jadi harus didahului oleh jumlah mur yang pertama. Mur itu dari kata amara ya'muru, yaitu perintah. Jadi
harus didahului oleh kalimat perintah. Yang namanya perintah itu dari atas ke bawah, dari Rob kepada hambanya, dari ayah ke anaknya, atau permintaan. Yang ini permintaan. Permintaan itu dari bawah ke atas. Contohnya setelah perintah ya. Contohnya misal yang afwan. Yang perintah itu disebut al-amru. Ini dari atas ke bawah. Kalau dari bawah ke atas disebut at-talab, permintaan. Afwan, kok talab ya? Doa, ya Allah. Permintaan. Misal kalau perintah itu dari Rob kepada hambanya atau dari ustadz kepada muridnya, misalkan zakir, bermuzakarahlah kamu, fatanjaha, atau watanjaha. Bermuzakarahlah kamu, maka menyebabkan muzakarah itu an-najah, yaitu keberhasilan. Zakir muzakarahlah kamu, watanjaha, niscaya yang namanya keberhasilan ma'iyah, menyertaimu. Itu perbedaan makna ya, fa sababiyah dan waw ma'iyah. Kalau yang namanya doa, contohnya misalkan Allahumma ihdina ila siratal mustaqim, misalkan kita berdoa. Ihdi, ini kan biasa kita bilang fi'il amr seperti halnya zakir ya. Tetapi ta'adduban ma'allah ini fi'il du'a'iyah. Kenapa? Karena dari hamba ke Robnya. Allahumma hdina ila siratal mustaqim, misalkan fa'amala atau wa'amala al khayra, maka saya akan beramal soleh, atau niscaya amal soleh menyertaiku. Maksudnya saya akan beramal soleh juga. Ini yang pertama bimakna mur, perintah atau permintaan, yaitu al-amru atau ad-du'a. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua ya yang itu ya, wad'u. Oh, afwan ya, mur wad'u. Afwan ya Allah. Ini salah ya, berarti yang pertama ialah al-amru. Kemudian yang kedua adalah ad-du'a. Kalau tadi mur itu perintah, kalau wad'u berarti permintaan, doa dari bawah ke atas. Wanha kalau ini larangan, tentu larangan juga dari atas ke bawah ya. Larangan juga dari atas ke bawah. Kemudian wasal. Kalau ini sal itu dari kata sa'ala yas'alu, bertanya, maksudnya ialah al-istifham, pertanyaan ya. Wa'rid. Wa'rid maksudnya adalah arad, ialah meminta dengan lembut. Kemudian lihaddihim maksudnya adalah tahdid, ialah meminta dengan
keras. Kemudian tamanna itu adalah tamanna berarti tamanna mintalah, maksudnya ialah angan-angan, ialah at-tamanni. Warju ialah ar-roja, harapan. Dan yang terakhir tadi an-nafyu itu sudah kita bahas di awal. Jadi ala kulli hal harus didahului oleh jumlah seperti ini. Yang pertama tadi al-amru, permintaan. Afwan, perintah. Yang kedua doa, permintaan ya. Doa. Kalau yang ketiga sal, istifham. Contohnya misal hal al istifham, jumlahnya itu harus didahului oleh jumlah istifham. Contohnya misal hal hafizta durusaka hal hafizta durusaka fa asma'aha laka. Atau wa asma'aha laka. Jadi kalau kita perhatikan ada fa sababiyah, dan waw ma'iyah yang terletak setelah jumlah istifham yaitu hal. Nah, seperti itu ya. Kemudian semuanya asma'aha wa asma'aha, semuanya mansubun bi an mudmarah wujuban ba'da fa sababiyah atau waw ma'iyah. Kemudian yang keempat ialah ternyata an-nahyunya belum ya. Wanha, larangan, ialah an-nahyu. Harus didahului oleh kalimat nahyu atau larangan. Misal la tal'ab, janganlah kamu bermain-main gitu ya. Janganlah kamu bermain-main. Fayadhi'a, maka akan sia-sia amaluka, cita-cita keinginanmu. Atau wayadhi'a, nah seperti itu. Sama ya, ada waw ma'iyah, fa sababiyah dan atau waw ma'iyah yang terletak oleh jumlah nahi, ada la tal'ab, la-nya itu la nahiyah. Kemudian yang kelima wa'rid, al-arad. Al-arad itu al-talab, meminta, birifqin, dengan lembut. Contohnya ala tazuruna fanuk rimaka, atau wanuk rimaka. Jadi dua-duanya mansub fiilnya oleh fa sababiyah atau waw ma'iyah yang terletak setelah al-arad. Nah, ini adatul aradnya ya, meminta. Kenapa kamu tidak mengunjungi kami sehingga kami dapat memuliakanmu gitu ya maksudnya. Kemudian yang keenam ialah at-tahdid. At-tahdid. At-tahdid itu ialah at-talab bi iz'ajin,
dengan memaksa, dengan merisih, membuat risih gitu ya. Yaitu memaksa dengan sangat agak keras dibanding al-arab. Contohnya misal halla adaita wajibaka fayashkuraka atau wayashkuraka abuka. Apakah kamu tidak mengerjakan kewajibanmu sehingga ayahmu berterima kasih kepadamu? Nah, seperti itu ya. Jadi ada memaksa hal. Kenapa kamu tidak mengerjakan gitu ya? Ini at-tahdid. Sama ada fa dan wawu terletak setelah jumlah at-tahdid yang memaksa. Kemudian yang selanjutnya tamanna. At-tamanni ya. Angan-angan. Jadi bisa talabul mustahil meminta yang mustahil atau ma fihi atau apa-apa yang ada padanya usrun, kesulitan, meminta yang mustahil. Contohnya laita asy-syababa afwan laita asy-syababa ya'udu yawman fa ukhbirahu bima fa'alal masyibu. Laita seandainya asyababa waktu muda itu ya'udu yauman kembali pada suatu hari gitu ya. Fa ukhbirahu agar saya atau supaya saya dapat dapat memberitahunya bima fa'alal masyib dengan apa yang orang yang beruban ini lakukan. Maksudnya saya akan memberitahunya betapa saya begitu menyesalnya gitu. Kenapa tidak mempergunakan waktu muda dengan baik seperti ini. Apakah ini mungkin? Tidak mungkin ya. Jadi di sini ada fa ukhbirahu fa sababiyah ukhbira mansubun bi an mudmarah wujuban di mana terletak setelah tamanni ada laita. Laita ini ada tuh tamanni ya, meminta sesuatu yang mustahil. Au ma fihi usrun atau bisa terjadi, kalau tadi kan mustahil nggak mungkin terjadi, sekarang mungkin terjadi tetapi ada sedikit kesusahan. Contohnya misal ucapan orang yang miskin, misal laita limalan, misal kata orang miskin laita, misal laitali malan faun fiqahu seandainya saja saya memiliki harta sehingga saya dapat berinfak. Nah, gitu ya. Di sini ada fa sababiyah, sebelumnya ada laita yang bermakna tamanni.
Bisa terjadi, mungkin sangat-sangat mungkin, tetapi ada sedikit kesusahan. Kemudian yang nomor 8 dan yang terakhir ialah ar-roja. Ar-roja, harapan ya. Ar-roja ini, harapan ini bisa maksudnya kita bilang talabul amri al-qaribi al-husul. Meminta sesuatu yang tercapainya itu sudah dekat. Yang dekat tercapai. Contohnya misal la'allallaha yashfini. Semoga saja Allah menyembuhkanku. Fa'azuroka. Sehingga saya dapat mengunjungimu, atau wa'azuroka ya. Jadi dua-duanya ada fa sababiyah dan waw ma'iyah terletak setelah la'ala, yang dimana la'ala itu fi'lu ar-raja, mengharap, tipe mengharap yang mungkin dan dekat terjadinya. Dan ini ada waw ma'iyah, keduanya terletak setelah jumlah ar-raja. Jadi inilah ke-8 makna at-talab. Dan yang terakhir ya, yang pertama justru ialah nafi, harus didahului oleh nafi atau tolab. Adapun tolab ada 9 macam yang telah barusan kita sebutkan. Istifham, amar, doa, istifham, nahi, arad, tahdid, tamani, dan yang terakhir ar-raja. Seperti itu. Dan yang terakhir, nah ini afwan ya, sedikit lagi. Tinggal satu lagi, huruf yang terakhir. Huruf terakhir di yansibu bi'an mudmaroh wujuban. Tadi kan, sekarang yang terakhir ialah au. Ialah au. Au ini bisa dua makna. Yang pertama bimakna illa, dan yang kedua bimakna ila. Kalau bimakna illa ialah ketika ma ba'daha, sesudahnya yanqadi, terselesaikan daf'atan wahidatan. Jadi tercapai dalam satu waktu sekaligus. Kalau ila yanqadi ma ba'daha yanqadi syai'an fa syai'an. Jadi terjadinya itu sedikit demi sedikit. Yang contohnya terjadi dalam satu waktu, contohnya la'aqtulanna al-kafira au yuslima. Saya akan membunuh orang kafir illa an yuslim, au yuslima itu kecuali dia masuk Islam. Masuk Islam kan nggak mungkin setengah-setengah, sedikit demi sedikit, enggak, harus sekaligus. Jadi aunya ini bimakna illa. Bimakna illa. Kenapa? Karena yuslima ini terjadi dalam satu kali durasi, yuslima. Maka yuslima juga mansub bi an mudmarah wujuban ba'da au. Kemudian contoh yang yanqadi syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit. Contohnya la'as tas hilan as-sa'ba
au udrikal muna. Faman qadatil amalu illa lisabirin. La astashilanna as-sa'ba. Sungguh saya akan mempermudah dan berusaha mempermudah as-sa'ba, ya sesuatu yang sulit. Au udrikal muna. Ini ada udrika setelah au, dan aunya bimana ila. Kenapa bimana ila? Karena udrikal muna, mencapai muna itu cita-cita ya. Karena mencapai cita-cita itu terjadi sedikit demi sedikit. Jadi saya akan mempermudah yang sulit sampai saya menggapai cita-cita. Faman qadatil amalu, maka tidak akan tunduk al-amalu, cita-cita, illa lisabirin, kecuali bagi orang yang sabar. Nah, inilah pembahasan nawasib yang telah kita pelajari. Ini memang agak panjang ya, tetapi mau tidak mau kita harus melaluinya. Insya Allah kalau menginginkan, insya Allah Ana akan share tulisan ini ya. Ini agak panjang, bisa jadi membantu dalam memurajaah. Seperti itu, kita telah menyelesaikan nawasib. Silahkan diulangi-ulangi di rumah ya, semaksimal mungkin. Karena mau tidak mau kita akan menemukan nawasib ini. Dan ini merupakan salah satu hal yang penting ketika kita membaca, apakah mansub atau tidak. Baik, mungkin kita cukupkan ya sesi kali ini. Ana rasa ini sudah sangat-sangat padat ya, sudah sangat-sangat banyak materinya. Semoga Allah Ta'ala memudahkan kita dalam thalibul ilmi ini. Kita cukupkan, naktafi bihadzal qadar, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.